Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Para pemirsa Puji Empire, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bahagia. Para pemirsa, kali ini saya akan sampaikan tentang One Day English Camp. PEC One Day English Camp. Ini adalah kegiatan para siswa-siswa PEC di Anugerah Villa Ilahi atau PEC Villa. Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan kursus bahasa Inggris PEC untuk melatih para siswa-siswi untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris di suasana yang free, di suasana yang tidak di kelas, yaitu outdoor, ya. Dan dari berbagai cabang berkumpul di sini, ya, untuk berlatih, berkenalan, dan juga untuk adakan game, juga untuk praktis dengan native speaker. Dan juga di sini kegiatannya untuk memotivasi siswa agar siswa semangat dan termotivasi dengan teman-temannya, dan juga untuk menjalin persahabatan dengan siswa-siswi cabang PEC yang lain, ya, sehingga nanti siswa-siswi PEC setelah ini mendapatkan teman yang banyak dari berbagai cabang. Berikutnya juga kegiatan di sini untuk mengembangkan potensi bahasa Inggris siswa-siswi PEC, karena di sini akan banyak game, free conversation, perkenalan, ngevlog dalam bahasa Inggris, dan akan diusahakan oleh mentor-mentornya, oleh kakak-kakaknya untuk dipancing untuk berbahasa Inggris terus selama 1 hari. Dan juga di sini siswa-siswi dikembangkan karakter unggulnya, keberaniannya, kepedeannya, keceriaannya, dan juga saling mengenalnya, yaitu PR-nya. Mereka akan jadi akrab dan bagus sosialisasinya. Dan juga dalam kegiatan ini siswa-siswi diajak untuk punya mimpi besar. Ya, bagaimana caranya? Yaitu siswa-siswi diajak untuk tour dengan jalan-jalan itu pakai mobil Alphard. Untuk apa? Biar siswa-siswi punya mimpi minimal nanti mobilnya mobil Alphard, ya. Dan juga akan diajak untuk mengunjungi rumah yang menurut saya ini bagus, keren, dan dengan harapan nanti siswa-siswinya setelah mengunjungi rumah, mengeksplor rumah ini, nanti dia juga punya mimpi untuk punya rumah minimal seperti ini, dan dia juga akan didorong untuk punya kreasi. Nanti rumahnya selain ini apa yang akan ditambah lagi, apa yang akan diperbaiki lagi, apa yang akan diperindah lagi. Ya, selain itu juga nanti siswa-siswi juga akan diajak untuk bisa bermimpi menjadi seorang artis, karena nanti akan dilatih berpakaian diajak berpakaian ala keraton, ya, juga dengan acting, ya, karena kita akan mengajarkan kita bisa menjadi apa saja yang kita mau asal kita bersungguh-sungguh, ya. Kita akan ajarkan siswa-siswi kita untuk meng-create masa depan kita, meng-create empire kita masing-masing dengan belajar, dengan kita explore kehebatan kita, dan juga kita dengan mengunjungi teman-teman yang hebat, tempat-tempat hebat, nanti kita jadi terinspirasi dan berharap setelah ini mereka punya mimpi besar. Kepengen punya mobil Alphard, punya rumah yang bagus, pengen jadi artis, kepengen jadi orang yang terkenal. Dan mereka semoga menjadi PD setelah ini, ya. Itu para pemirsa. Mari kita ikuti kegiatannya apa saja sih itu kegiatan One Day English Camp, One Day English and Character Camp, ya, di Villa Anugerah Ilahi, ya, PEC Villa, ya. Nah, suasananya seperti ini yang akan menjadi tempat siswa-siswi PEC untuk mengeksplor bahasa Inggris mereka, mengeksplor karakter mereka, mengeksplor kehebatan mereka,
untuk bikin vlog dan segalanya kegiatannya. Mari kita ikuti semuanya. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So
catch me if I fall. All crew, yes, kalian
Hello friend, I just arrived at PEC Anugerah Villa. I got here by PEC bus with my friend and my teacher. I cannot wait to spend my day here. See you again, friend. Welcome to PEC Villa. Hello everyone, see you again today. I am from PEC Gondrong. Wow, this place is so amazing. The vibe is so beautiful. Many green trees and the air is so fresh. I also play Pendopo, School, Spoon, Most, Time, and Mr. Pujihan. Okay guys, see you. Wow, I'm so happy to be here. Look, we can see the pendopo, the castle, and the mosque. How great this place and how great Mr. Puji is. I'm so wonder, it's amazing. Thanks God, finally, I'm here. Let's start our activities. Explore this wonderful place. Let's go. Hello, good morning guys. I am Gwen. Today I'm ready to learn English and character can at PEC Villa. See you guys. Guys, this pendopo, it is in front of the castle. The monetary part in traditional house. There is a fish pond and some rest. Very fresh and comfort. I really like this place. Hello friends, my name is Amora. I just arrived at PEC Anugerah Villa. I got here by PEC bus with my friend and my teacher. I can't wait to spend my day here. See you again, friends. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm doing great. Thank you so much. How was your day? Are you happy today? Yes, of course. Okay, great. Nice to meet you all. Can you please introduce yourselves? Your names, how old are you, and what class are you? Okay? Okay. Starting from you. Hello, name? my name gitu kak. Out your voice kak. My name is Suci. Okay, how old are you, Suchi? I am 11 years old. Okay, what class are you? I am 4th class. Okay, thank you so much. Your name? Adila. Okay. How old are you, Adila? 10 years old. What class are you? Primary 3. Okay, thank you. Yes. Hello. My name is Zaki. I am. What class? I am 5th class. How old are you? How old are you? How old? I am 12 years old. 12 years old. Okay. I can't hear you. Sorry. Arkan, you can open your mouth. Buka masker saya. Yes. My name is Arkan. I am class. What class Arkan? Second class. How old are you? 9 years old. Okay, thank you. Hello, my name is Alika. I am 6th class. How old are you? I am 11 years old. Okay, thank you so much. So I heard that you have questions for me. You have questions? You can ask Mister. Yes, you can ask me whatever you Your want. hobby maybe. Anything. It's okay, whatever. Yeah, from you kak. What do you want to ask to Mister? Mau nanya apa? How old are you? I am 38 years old. No? What is anything? Anything, whatever, it's okay. What's your, maybe you want to ask what's your favorite food, Indonesian food maybe, it's okay. What? Hobby maybe? My hobby is playing sports, watching TV, and collecting Hot Wheels. Enough? Okay. Thank you. Kakak, can you ask me some? My name is Larry. I come from Romania. How long you have stayed in I have stayed in Indonesia for 7 years. 7 years. So long. Enough? Okay, come on. Okay, so my name is Alan, and wait, hold on, don't be rushed. Yeah, my name is Alan,
and today we are here to have conversation in English language. Okay, so I'm going to ask you some questions and you are going to ask me some questions so we can have fun. Okay, so we are here to have fun. No need to be worried, no need to be nervous. Okay, we are friends, teman-teman. So I'm going to ask about your names. What's your name? Okay, how about you? What's your name? Sorry? My name is Eki. Okay, how about you? Dira. Dira. Say my name is Dira. Say. My name is Dira. Okay, how about you? What's your name? My name is Shabana. Okay, My name is Azalina. how about you? My name is Bisal. Okay, so who's going to start first? Come on. You was in a rush. Okay. Do you have any question to ask me? Okay, I'm going to ask you. How old are you? You have to say, I am 12 years old. Try to say, I am 12 years old. I am 12 years old. 12 years old. Okay, what's your hobby? Playing football. Okay, what's your favorite team? No, what's your favorite player? You have to say Mbappe. But what's your favorite team? Like Manchester United, Real Madrid? Team. Yes! High five. Good job. I like Liverpool also. Yes. Okay, how about you? Kakak ambil jurusan mana buat jadi dokter? Ambil jurusan mana gimana? Buat jadi dokter. Kenapa? Ambil jurusan. Jurusan kedokteran. Iya, kalau jadi dokter ambil jurusan kedokteran dong. Ada berapa lama tuh? Jadi dokternya dari 2019 lah ya. Berapa lama tuh? 4 tahun lah ya. Iya, itu perjalanannya nggak gampang ya. Ini pada diem nih, kakak yang mulai deh kalau kayak gitu ya. Oke, kenalin ya. My name is Tias. I'm a doctor. I was born in Jakarta. Jadi kakak dulu sekolah di kedokteran itu nggak langsung enak kelihatan jadi sekolah kedokteran gitu enggak ya. Kakak itu dulu nggak bisa banget. Kakak waktu mulai kelas fitness itu kelas 2 SD. Di situ kakak ranking terakhir, dua terakhir dari semua siswa yang ada di kelas. Kenalan PIC, mulailah belajar di PIC itu benar-benar nggak bisa sama sekali. Jangankan bahasa Inggris, pelajaran lain-lain juga kakak nggak bisa. Tapi kakak punya cita-cita satu, jadi dokter. Kekeh jadi dokter, pokoknya mau bisa kek, mau nggak bisa, pokoknya mau jadi dokter. Ngotot. Akhirnya les di PIC, nggak pulang-pulang. Karena nggak bisa-bisa. Nggak pulang-pulang karena nggak bisa-bisa, tapi kakak mau usaha. Kakak nggak peduli orang lain mau bilang apa kek, mau bilang kuliah kedokteran itu kan susah. Ya sok-sokan katanya jadi dokter, kuliah kedokteran orang pelajaran bahasa Indonesia aja nggak bisa, ada yang ngomong kayak gitu. Kakak nangis sering. Kakak remedial. Hair ya? Apa bilangnya? Hair ya? Iya, hair remedial. Sering, nggak apa-apa. Kata orang tua kakak nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nanti ada remedial, nggak apa-apa. Akhirnya kakak tetap belajar. Tapi kenyataannya kakak kuliah selesai duluan loh dibanding teman-teman. Karena apa? Karena kakak mau usaha. Ya, kakak cerita kakak pengen dapet adik-adik yang jauh lebih bisa daripada kakak. Pasti kalian lebih bisa daripada kakak dibandingin kakak yang dulu tuh, karena kakak penakut dulu, manja. Pokoknya gawat deh kakak mah. Nah, kakak tetap berusaha. Terus kakak punya pesan nih sama kalian. Ingat, kita punya dua tangan, bukan buat nutupin mulut orang lain yang bilang kita tuh nggak bisa, kita itu bodoh, pelajaran yang kita ambil susah, kita pengen cita-cita kita nggak bagus, itu biarin aja. Dua tangan ini buat nutup telinga kita, tutup aja telinga. Terus kita jalan ke depan. Kita mau jadi apa? Kita mau jadi dokter, jadi dokter. Kita mau jadi pilot, jalan aja. Nggak apa-apa. Kalau kesandung jatuh nggak apa-apa, bangun lagi.
Kalau capek nangis dulu Kak, apa? Jalan aja. Gitu ya. Jadi bukan buat nutup mulut orang. Jadi untuk fokus, tutup telinga sendiri. Itu ya. Kalau Kakak ceritain panjang. Ini kan Kakak udah cerita sedikit ya. Sok, yang mana yang mau nambahin pertanyaannya boleh. Ya jangan desain. Pasti pada penasaran kan, nggak usah malu. Kekuatannya harus tinggi biar nular kesuksesannya. Ayo. Pada malu-malu nih. Hi guys. Hi, how are you? I'm fine, thanks. And you? Wow, I'm good. So, this is your first time when you come here? Ini pertama kalinya kalian datang ke sini? Ya, so menurut kalian gimana tempat ini? Bagus, terus? Indah. Lalu? Apa? Keren. Terus? Apalagi selain keren, indah? Kamu gimana? Lucu banget. Bocil. So, ada yang sudah tahu kakak sebelumnya? Belum? Nggak pernah nonton di YouTube-nya kakak? Di YouTube-nya Pak Puji? Pernah? Yang kakak ceritain kakak anak nakal itu, pernah nggak? Pernah atau enggak? Pernah. Oke, berarti kamu udah kenal kakak? Nggak. Oke, so let me introduce myself to you. My name is Belokisa Helmina Sution. I am student of Mercubuana University, and you can call me Kak Bella. I'm sorry. And also, I am the alumni of PIC Ciputat 1. Right? So, any questions from this? Ada pertanyaan sampai di sini? No. No? Are you sure? Yeah, we can ask everything. Yeah. Gimana? Can ask Kak Bella's hobby maybe. Okay, good morning. Good morning. How are you today? I am fine. Pretty good, thanks. Nice to meet you all. It's a great session, yeah. In this occasion, I'm so glad to meet you all. Miss Wiwi senang ketemu kalian, gitu kan ya. My next generation, generasi terbaru Miss Wiwi. Kita kenalan dulu ya. Oke, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, my name is Miss Wiwi, but sometimes my students call me Miss Wewe. Kadang murid Miss Wiwi manggilnya Miss Wewe, jangan pakai gombel ya. Ntar paku dicabut lari ke atas pohon. Ya, ini ya. And I am 45 years old. I have a lot of hobbies. I like watching cartoon movie, anime. Do you know anime? Oh, I like it so much. Like, same ya, high five. I like reading comic. Coba, umur 45 hobinya anak-anak. Terus, I like traveling, but sometimes I do it by myself. Sekarang jalan-jalan tapi senangnya sendiri. Karena nggak suka nungguin orang lama-lama. Gitu. And then, I like cooking. Suka masak, makannya nggak suka, capek duluan. Oke, that's all about me. And then next, your channel. Giliran kalian semua. You have to introduce yourself. Yeah, maybe you have to say, tell about your name, your age, and then your hobby. Hobinya apa? Oke, kita mulai. Hello, my name is Laura. I am 9 years old. I'm going to learn my school. Okay. My hobby is drawing. Drawing too. Same. What kind of picture biasanya? People too. Oh, what about you, Neng? My name is Damai. Siapa? Damai? Damai? Serius? What's your full name? Damai? No. Oh, Gracia. Oh, Damai? Mian. So today you do not go to the church? Nggak ke gereja? Oh, nanti sore yang gilirannya. Sore ya, jadi pindah ke sore. Suka ikut sekolah minggunya? Ntar misi ajarin ya. Ya, coba Islam berubah. Okay, what's your hobby, Damai? Swimming. Swimming too. Sukanya berenang. Okay, what do you want to be in the future? Teacher. Ya, mau jadi apa? Doctor, what kind of doctor? Veterinarian, surgeon, or what? Mau jadi dokter apa? Kalau tadi ada yang menjadi spesialis kandungan, ada yang menjadi dokter bedah. What about you? Bedah? Ih, serius? Ih, serem loh. Bulan jantung. Ih.
nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are real. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Kita semua tepuk tangan buat kalian semua yang lagi jos. Ini peserta English Camp yang paling semangat buat kalian semua. Mari jos. Paling semangat. Belum ada yang ngantuk. Tepuk tangan buat kalian. Jos. Keren. Dan yang paling berani-berani tadi berlatih dengan bulenya, very jos, semangat, paling keren. Dan yang sholatnya paling rapi, tepuk tangan buat kalian, keren. Dan yang makannya paling habis, tepuk tangan jos, keren. Ya. Oke adik-adik, welcome to Anugerah Villa atau Villa PC. Tepuk tangan buat PC, buat kalian semua yang sudah punya villa sendiri, keren. Hanya PC khusus yang punya villa sendiri, keren. Jos buat kalian, tepuk tangan, baik jos. Keren banget, kalian datang ke villanya sendiri, pakai bisnya sendiri, woi keren jos. Hanya PC yang punya bis pariwisata sendiri, keren. Ya. Welcome to PEC atau Anugerah Villa Ilahi Villa PEC ya. Selamat buat kalian yang sudah terpilih ikut English Camp. Pasti anak-anak hebat. Ya. Pasti anak-anak hebat. Ya. Karena satu cabang itu siswanya mungkin 200, tapi hanya 4 atau 5 orang yang terpilih ikut English Camp. Tepuk tangan buat kalian anak-anak hebat semua. Anak-anak pilihan, very jos. Ingat adik-adik,
kalian itu anak-anak pilihan, anak-anak hebat, ya. Buktinya apa, Adik? Di lingkungan kalian, di RT kalian, di rumah kalian, di komplek kalian banyak sekali anak-anak seusia kamu. Tapi yang kursus hanya kalian. Very jos kalian. Tepuk tangan buat kalian, jos. Ya, anak-anak pilihan. Dan ingat adik-adik, waktu kalian masuk ke PC, satu kelasnya banyak. Dan sekarang tinggal kalian beberapa orang. Tepuk tangan kalian buat orang yang jos, tantang menyerah. Very jos. Oke? Nah, adik-adik sudah menikmati anugerah villa ya. Keren adik-adik? Apa? Kurang jelas? Keren nggak? Villanya siapa? Villanya siapa? Hanya PC yang punya villa sendiri. Tepuk tangan lagi yang meriah. Very jos. Gitu ya. Villa kalian ini luasnya 1,3 hektar. Jadi kalau dimeterkan menjadi 13.000 hektar. Tepuk tangan very jos. Ya. Kalian dari luar sana kalian bertemu dengan masjid yang very jos ya. Masuk ke sini dengan villa, dengan rumah yang very jos. Nah, kalian juga begitu. Anda diajak keliling-keliling ke rumah, ke villa ini, dan kalian juga diajak naik mobil Alphard. Sudah naik mobil Alphard semua? Yang belum tunjuk jari, yang belum. Tuh, yang belum tolong didata. Nanti akan naik mobil Alphard semuanya, biar nanti kalian punya mimpi besar, ya. Dan harusnya sudah naik mobil Alphard semua. Kalau yang belum, nanti kita akan naik mobil Alphard semuanya lagi ya. Jangan khawatir, nanti setelah sholat ya. Setelah sholat nanti yang belum naik mobil Alphard, nanti mobilnya akan ke masjid sana untuk membawa keliling kalian traveling dengan Alphard ya. Pak Taufik ingatkan ini di data ya. Terus adik-adik juga tadi sudah naik mobil hobi ya. Ada yang Willys, ada mobil kebakaran tadi ya. Siapa itu yang kentut segitu hebatnya sampai mobil jadi kebakaran ya? Tadi udah masuk ke rumah saya, ke rumah Pak Puji. Bagaimana jos? Keren. Tadi udah ngeliat kolam renang? Sudah ada yang nyebur? Betul. Nanti kapan-kapan ya. Ini PEC punya villa bukan hanya di Jakarta saja, tapi PEC punya villa-villa di Bali. Tepuk tangan dari Jos untuk PEC. Ya. Dan saya kepengen nanti dari sekarang pada nabung ya. Sekitar 5 juta nanti kita akan English camp di Bali 3 hari. Tepuk tangan dari Jos. Ya. Nanti di Bali campnya di villanya sendiri. Jos, keren. Di Bali, PEC punya 4 villa, 4 resort di sana. Nah, tepuk tangan, hanya PEC yang punya. Ya boleh sekarang kalian boleh lihat villa-villa PEC yang di Bali. Ya, sudah kelihatan? Itu? Bukan. Udah kelihatan? Saya udah kelihatan dulu. Kelihatan? Udah? Oh dia villanya. Ini di Carangsari ini. Ya Triana ini. Tuh. Ini panggung. Nanti kita itunya latihannya acaranya di sini. Tuh situ. Tepuk tangan dong. Nah, untuk villanya PEC ya. Ini yang resmi Pak Sandiaga Uno. Keren, Mary Jos, Easy Jos, keren. Nah, ini tenda-tendanya. Kalau ini kamar mandinya. Tuh, kamar mandinya seperti itu. Keren ya. Siap-siap. Ini Villa PEC, Triana Villa. Ya. Keren. Ini ada kolam renangnya sendiri-sendiri di belakang. Ya, ini yang di Triana, di Ubud, Bali. Ini milik PEC. Tepuk tangan saya lagi untuk PEC, Jos. Keren. Ada lagi, next. Kalau ini di Villa Puisi, satu lagi di Villa Puisi.
Nih, nah itu kamarnya Pak Puji. Tepuk tangan dari Jos, kamarnya Pak Puji. Ya, itu VIP. Ya, hanya dipakai Pak Puji sama Sondak, Angelia Sondak saja. Sama BCL saja. Kalau Pak Puji ke sana, oke? Nah, nanti kita kalau ke sana, nanti kita nginep di sana boleh. Nah, ini yang di Munduk. Ini di Munduk, di Bedugul. Keren, tepuk tangan dari Jos. Ya. Keren. Lanjut. Satu lagi, masih ada? Masih ada di Seminyak. Yang muda. Oke, cukup, tepuk tangan buat PC dari Jos. Ya. Ya, tuh kayak gitu tuh di Munduk. Ya, keren PC. Kalian tahu PC sekarang jumlah siswanya berapa? Sekitar 35.000. Berapa adik-adik jumlah siswa PC? Keren, tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Kalau dikumpulin di sini kagak muat. Paling muat kalau dikumpulin di Senayan 35.000 minimal. Keren. Jumlah cabangnya berapa sekarang? 300 lebih. Berapa? Keren. Tepuk tangan buat kalian, mari Jos. PIC kursus yang terbesar dan terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan dari Jos. Ya. Sekarang tidak ada kursus yang banyak, tidak ada yang cabangnya banyak, tidak ada sampai 100 saja tidak ada. Waktu Covid semua kursus pada bangkrut kecuali PC. Alhamdulillah PC tetap maju, very Jos. Ya. Alhamdulillah waktu Covid PC tidak ada PHK, tidak ada pengurangan gaji, malah naik gaji, malah naik cabang. Tepuk tangan very Jos untuk PC. Alhamdulillah very Jos. Ya. Keren. Terus adik-adik kira-kira tahu nggak kenapa diajak kemari? Kenapa kalian diajak kemari? Sekali lagi, kenapa adik-adik kok diajak kemari? Karena adik-adik sudah bayar. Ya, adik-adik diajak kemari biar adik-adik melihat sendiri. Ya, ini semua bis-bis yang kalian naikin, villa ini semua villanya yang di Bali itu semuanya dibangun dengan bahasa Inggris. Dengan apa? Dengan apa? Woi, dengan apa? Woi, dengan apa? Tepuk tangan. Jos. Ya. Begini ceritanya adik-adik. Karena Pak Puji bisa bahasa Inggris, terus Pak Puji bikin kursusnya maju, yang kursus banyak banget, makanya duitnya banyak banget, saya bisa bikin kursus, bisa bikin villa seperti ini. Begitu ceritanya, tepuk tangan dari Jos. Tuh. Ini tidak bohong, ini tidak hoax. Ya, tahu adik-adik, Pak Puji berasal dari mana? Iya betul, Jepang, Osaka. Pak Puji dari Osaka, Jepang. Tepuk tangan. Ya, namanya juga Puji karena dia dari Jepang. Ya, Pak Puji lahir di Osaka, Jepang. Ya, tahu Osaka? Pak Puji lahir di Osaka, tepatnya itu di kota Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, dari Osaka ke barat, turun di Soekarno-Hatta, langsung ke timur ke kota Tegal, dari kota Tegal paling tinggal 2 jam. Itulah sampai ke kota Purbalingga. Itulah tempat Pak Puji lahir. Ready Jos? Maksudnya apa? Nih maksudnya Pak Puji yang dari kampung saja, tapi dengan pinter bahasa Inggris bisa bikin villa seperti ini. Apalagi kalian yang anak-anak Jakarta, semoga kalian lebih dari Pak Puji. Makanya adik-adik diajak kemari, biar nanti kalian punya mimpi besar. Punya apa? Punya apa? Ya, kalian saya kepengen punya mimpi besar, punya cita-cita besar, punya target besar. Saya ingin nanti adik-adik puas, punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita rumah yang bagus, punya cita-cita punya mobil yang bagus. Ya, makanya nanti adik-adik setelah ini akan ditanyakan. Adik-adik nanti setelah seminar ini, setelah English Camp ini, adik-adik kepengen jadi apa nanti kalau sudah dewasa?
Ayo, adik-adik, pikirkan, kepingin jadi apa nanti kalau sudah jadi orang dewasa? Terus bayangkan, mobil impian kamu seperti apa? Keren, Lamborghini, Porsche, Alphard. Tapi jangan Alphard yang kayak tadi ya. Itu mah Alphard murah, Alphard lama. Ya, Alphard yang Transformer, yang 1,5 M ya. Oke, Jos. Terus, ya setelah ini adik-adik, saya kepengen adik-adik itu punya mimpi besar. Kepengen punya rumah seperti apa? Tadi adik-adik sudah diajak masuk ke rumah Pak Puji ya. Saya kepengen adik-adik rumahnya minimal kayak rumahnya Pak Puji. Oke. Sekarang kalau Pak Puji tanya, rumah impianmu seperti apa? Siap? Coba. Rumah impianmu seperti apa? Berapa lantai? 3 lantai. Tanpa tiang, melayang, tanpa genteng yang bagus. Tepuk tangan dari Jos. Keren. Gitu ya. Itu adik-adik. Kenapa adik-adik diajak kemari adik-adik? Biar kalian punya mimpi besar. Minimal punya villa seperti ini ya. Terus nanti jangan lupa bahagiakan ibu bapaknya ya. Amin, janji lo ya. Oke, sekarang Pak Puji kasih tahu rahasianya kenapa Pak Puji sampai seperti ini. Oke, siap? Siap? Di sini udah siap? Oke, rahasia Pak Puji ini karena kita sudah saudara, kita sudah akrab banget dari tadi ya. Makanya adik-adik saya kasih tahu rahasianya. Orang lain nggak saya kasih tahu, ya karena mereka sudah pada tahu. Number 1. Karena Pak Puji bisa bahasa Inggris. Kenapa Pak Puji sukses? Bisa apa? Ya, karena Pak Puji bisa bahasa Inggris, lalu buka kursusnya maju banyak gitu, akhirnya duitnya banyak, makanya bisa seperti ini gitu. Tepuk tangan buat Pak Puji dong, Jos. Pak Puji gitu loh, ya. Makanya kalian jangan pernah berhenti sebelum gapai bahasa Inggrisnya ya. Biar kalian nanti kepengen jadi apa aja kecapai. Dengan bahasa Inggris insya Allah sukses itu gampang, oke? Dengan bahasa Inggris insya Allah sukses itu gampang, ya. Nah, ini orang-orang sukses dengan bahasa Inggris itu bukan hanya Pak Puji aja. Banyak sekali orang-orang yang sudah sukses dengan bahasa Inggris. Lihat di sini sudah ada tamu kita yang dengan bahasa Inggris dengan kursus 12 tahun. Tadinya nggak pinter-pinter amat. Tadinya juga nggak kaya-kaya amat, tapi karena kursus bahasa Inggris yang luar biasa, tahan nggak pernah berhenti, akhirnya 12 tahun kursus, akhirnya bisa jadi orang yang dahsyat. Lihat kita salah satunya, ya. Nanti di sini. Nah ini Vanessa. Maaf, ini Vanessa ini orang nggak punya, ya. Buat sekolah aja susah, ya. Tapi karena pintar bahasa Inggris, SMP-nya beasiswa, malah dapat uang. SMA-nya beasiswa, semua SMA menawarkan. Ya silahkan sekolah di tempat saya gratis dan dikasih uang saku, dikasih gaji setiap bulan. Kuliah juga begitu, kuliah juga perguruan tinggi negeri swasta semua menerima, semua menawarkan gratis dan dapat beasiswa. Dan akhirnya ambil di Universitas Sampurna. Gak gampang orang masuk ke Universitas Sampurna. Dan setelah masuk ke Universitas Sampurna, akhirnya selesai diterima menjadi stafnya Pak Sandiaga Uno. Tepuk tangan dari jauh untuk Vanessa. Anak yang biasa-biasa saja, bahkan orang nggak punya, tapi dengan bahasa Inggris kursus sampai 12 tahun, karena pintar bahasa Inggris makanya dapat beasiswa di mana-mana. Sekolah bukannya bayar, tapi dapat uang. Tepuk tangan sekali lagi buat Vanessa. Dan saya harap kalian lebih dahsyat dari Vanessa karena kalian tidak perlu uang. Kalau kalian sudah punya uang, bisa bayar sendiri. Ini yang tidak punya uang aja bisa dari Jos, ingat. Jadi bayangkan terus Vanessa. Ini stafnya Sandiaga Uno, Bapak Sandiaga Uno. Dia kemana-mana gratis, ya. Dia nginep di hotel gratis, dia ke luar negeri gratis, dia ke daerah-daerah wisata manapun dia gratis karena dibayarin oleh Menparekraf, ya apa itu? Departemen Pariwisata. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian dan juga buat Vanessa. Ini bukan Vanessa saja, tapi banyak sekali ribuan anak-anak visi yang sudah ada sukses. Tapi kalau yang mereka yang pada sukses itu memang orang-orang hebat dan mereka orang-orang kaya. Nah kalau tadi Vanessa memang orang nggak punya sama sekali gitu ya. Very Josh. Terus orang nggak punya aja dengan bahasa Inggris bisa sukses. Ini juga ya ini diambil sama orang-orang yang nggak punya aja ya.
Kalau orang-orang keren, orang-orang kaya mah gampang bisa bayar. Kalau ini Esa. Esa juga ini orang nggak punya, ya. Tapi khusus 10 tahun bahasa Inggris, akhirnya dia dari SMA itu dapat beasiswa terus. Dia sering keliling negara-negara lain karena dapat pertukaran pelajar. Dan akhirnya di perguruan tinggi pun banyak sekali yang menawarkan kepada dia perguruan tinggi untuk gratis dan dapat beasiswa. Dan setelah selesai dia diterima di Nestle, perusahaan Prancis. Padahal yang lamar, yang daftar ratusan. Tapi karena ini Esa pinter bahasa Inggris, makanya hanya Nestle yang diterima. Dan sekarang kerja di Nestle. Tepuk tangan dari Jos. Ya, sembarangan orang bisa kerja di Nestle. Ya, ini perusahaan Prancis, ketat sekali persaingannya. Tapi karena dia bisa bahasa Inggris, dia yang diterima. Karena kursus bahasa Inggris di PC 10 tahun, padahal dia orang nggak punya. Ya, tapi dia tetap semangat, pantang menyerah, akhirnya pinter bahasa Inggris, akhirnya dapat beasiswa di mana-mana. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian dan untuk Esa. Ya. Terus berikutnya sekarang ada orang yang di sini. Ya, cerita sendiri sini, Miss Dokter. Ceritakan, ya, bahwa kamu juga dulu seperti apa, tapi karena pinter bahasa Inggris jadi apa sekarang. Tepuk tangan untuk dokter kita, siswa-siswa PC dulu, silakan. Ya, ini bukti orang pinter bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak denger ah. Ulang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar ya. Oke. Aduh, ini kakak mau cerita dikit ya. Kalau misalkan ceritanya semuanya nggak habis nih. Oke, jadi awal cerita pasti semua tadi udah ada lah ya, sebagian yang ketemu sama kakak ya. Kakak kan masuk ke PIC awal mulanya itu kan kelas 2 SD. Kelas 2 SD masih. Nah, kelas 2 SD itu bener-bener gak bisa sama sekali bahasa Inggris. Temulah sama PIC, masuk di PIC. Itu ranking 2 dari belakang. Ranking 2 dari belakang ya. Muridnya ada 56, kalau kakak ranking 54. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Masuklah di PIC. Singkat cerita, pertama kali dateng nggak mau langsung belajar, maunya ngumpet di ketek Miss Isni. Ini dia nih gurunya nih, ada di sini nih. Nah, ya ini dia. Sampai lulusnya SD masih juga belum bisa juga bahasa Inggris. Gimana nih caranya nih Miss? Tolonglah Miss. Les yang seminggu 3 kali, jadi seminggu berapa kali Miss? 6 kali. Ya, tiap hari pokoknya, tiap hari gimana caranya biar bisa bahasa Inggris. Tapi lainnya kalau kakak itu belajar bahasa Inggris bukan supaya bisa bahasa Inggris, karena kakak punya cita-cita mau jadi dokter. Cuman karena alasannya mau jadi dokter, nggak ada alasan biar bisa, biar begini, enggak, pengen jadi dokter. Terus belajar di PC kurang jamnya. Miss istrinya dipaksa, Miss buka aja PC-nya hari Minggu, buka aja ya. Karena nggak bisa banget bahasa Inggris sampai kayak gitu. Tapi saking pengennya jadi dokter, mungkin guru-guru PC kasihan. Dulu nggak cuma Miss Isni ya, ada Mr. Aldo, ada siapa lagi tuh, banyak lah. Cuman yang masih bertahan sampai sekarang Miss Isni. Nah, lanjut cerita dari situ, lama-lama nggak bisa juga bahasa Inggris, nggak bisa matematika juga, nggak bisa materi yang lain-lainnya juga nggak bisa. Akhirnya teman-teman ngejek. Nggak mungkin lah, si Tias mah bisa jadi dokter, gaya aja mau jadi dokter. Gitu Pak ceritanya. Saya malu banget, pulang nangis, nggak bisa ini, nggak bisa. Tapi dari situ timbullah motivasi diri sendiri bahwa kalau kita dengerin omongan orang lain kan nggak selesai ya Pak. Ya betul. Pasti ada keluhan lagi. Bakal, aduh capek, aduh nggak bakal bisa nih. Nah, akhirnya kakak punya pikiran sendiri bahwa, oh iya ya, Allah kasih kita 2 tangan. Nih 2 tangan.
Ini adik-adik harus dengerin ya. Tadi adik-adik yang gak bareng grup kakak banyak nggak? Mana? Yang tadi ikut grup sama kakak siapa? Yang tadi pasti udah pada denger ya. Nah ini kakak punya pesen ya. Ini kakak lewatin sendiri. Jadi kakak tuh pas kelas berapa ya? Kelas 5 apa? Kelas 6 lah. Itu punya pikiran gini. Ini Allah kasih kita 2 tangan. Mana 2 tangan? Nah 2 tangan ini capek kalau kita nutupin mulut orang-orang yang suka ngeledekin kita. Kamu nggak bisa, nggak mungkin kamu jadi dokter. Capek ya Neng, capek ya Dek. Tutup mulut orang banyak, capek. Jadi kita punya pikiran bahwa ini 2 tangan ini untuk nutup telinga kita supaya kita fokus ke depan, jalan ke depan, gitu ya. Itu untuk singkat teori cara kakak belajar supaya tetap tekun. Kalau capek bangun lagi, kalau lapar ya makan dulu ya Miss ya, lanjut lagi belajar lagi kayak gitu. Terus lanjut lagi, nggak selesai sampai situ, banyak ceritanya. Itu dari SD, singkat cerita kok sampai diterima jadi dokter, kuliah. Sampai terima jadi dokter, belum selesai Pak. Orang baru naik kelas 2 SMA, itu baru rankingnya naik jadi ranking 2 dari depan. Woi, tepuk tangan dong. Tahun itu kira-kira. Lama banget ya. Kalau yang tadi ikut grup kakak pasti udah lihat ya fotonya ya di PC waktu kakak masih kecil tuh. Sertifikatnya masih lucu kan? Sekarang lucu nggak? Enggak. Lucu lah ya, lucu lah. Iya, di situ baru mulai. Terus ada guru yang bilang kakak ini masuk IPA-nya IPA-IPAan karena katanya bahasa Inggrisnya karena didopingin terus lah sama gurunya, diiniin terus lah sama mamahnya, biasalah ya kayak gitu. Balik lagi prinsip yang tadi 2 tangan tadi. Daftar lagi kedokteran, alhamdulillah diterimanya pertolongannya sama sertifikatnya PIC. Ya, jadi sertifikat PIC itu sangat bermanfaat ya adik-adik. Ingat ya, pokoknya apapun keluhannya kita capek apa gimana, itu kan PIC selalu membantu ya, mengayomi, diajarin, nggak bisa ada remedial, pasti kan, terus diajarin terus akhirnya sampai dapat sertifikat dan itu sangat membantu pas di kuliah kedokteran. Pasti di kuliah-kuliah lain juga sangat membantu ya. Di sini ada Kak Bella juga ya. Kak Bella juga membantu kan sertifikat-sertifikatnya, itu pengaruh juga, pasti itu sangat membantu nilai plus. Dan itu nurunin juga nilai kakak harusnya waktu itu tahun 2013 Pak Puji, saya masuk kuliah itu harusnya bayarnya 210 juta. 210 juta harus. Waktu itu, tapi karena ada sertifikat banyak dari PIC kan ada basic 4, ada basic apalagi banyak lah lumayan. Itu ketolong banget jadi bayarnya sekitar 168. Itu ya. Sampai jadi dokter? Sampai, oh enggak, itu uang masuknya doang Pak. Jadi cerita begitu. Iya, jadi Neng, ini ya adik-adik, kakak tuh jadi dokternya susah. Itu yang kelihatannya aja. Tapi di balik kakak ini, makanya kenapa kakak tetap usaha. Pokoknya harus tetap semangat, harus tetap gimana, karena selain kakaknya juga pengen jadi dokter aja, selain cuman nggak ada cita-cita lain. Terus orang tua kakak tuh di belakang juga berjuang. Gimana caranya bisa jadi dokter, ini anak gimana sampai tahu kan ya tukang loak yang lewat di pinggir jalan itu, tahu kan? Nah, mamanya kakak itu kalau ada kertas bekas itu dikumpulin buat apa? Buat bayar PIC. Tanya Miss Isni. Sampai kayak gitu. Itu ya. Jadi kita tuh kalau berjuang, kalau kita lagi letih, kita lihat juga perjuangan orang tua kita tuh kayak gimana sih. Mereka tuh usaha banget gak sih gitu buat kita. Masa kita cuma sekedar lelah belajar di tempat yang adem aja kita mau nyerah gitu ya. Nah itu udah selesai sampai situ, nggak selesai lagi, udah jadi dokternya aja. Sekarang lagi kuliah S2, mau tesis kemarin minta keringanan biaya, masukin lagi tuh sertifikat. Itu membantu lagi ya. Jadi gitu intinya, adik-adik semua di sini harus semangat, harus fokus, harus rajin. Oke
ya paling Pak gitu aja ya. Oke. Ini rahasia bocoran. Kak Tias pengen bikin rumah sakit gratis. Tepuk tangan. Doain ya. Siapa mau jadi dokter? Oke, banyak ya. Ditunggu ya. Nanti kita obatin pasiennya sama-sama ya. Kita diskusi jadi teman sejawat. Oke, makasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren, tepuk tangan buat Miss Tias. Very jos. Yang mau jadi dokter gak usah khawatir. Walaupun sekarang gak pinter gak apa-apa. Dia ranking 2 dari belakang. Tapi karena tekun belajar bahasa Inggris terus dan juga ikut bimbel, akhirnya dia di waktu SMA jadi ranking 2 dari depan. Oke, tepuk tangan sekali untuk Miss Tias. Ya. Oke, berikutnya kita juga kedatangan tamu yang luar biasa, ekspedisi ya. Ini juga lebih parah lagi ya, tapi gak ada orangnya ini ya. Ini sudah BODOH ya, nakal lagi. Tapi karena divisi dengan guru-guru yang penuh kasih sayang, cinta kasih, yang baik banget, akhirnya anak ini dari ranking terakhir, dari anak nakal, akhirnya jadi ranking pertama dan diterima di perguruan tinggi negeri dan sekarang sudah jadi pengusaha. Tepuk tangan, very jos. Silakan Miss Bella. Ini real adik-adik ya, real, makanya disampaikan kepada kalian ya. Silakan. Nah, ini orangnya. Hai adik-adik. Hai. Ada yang peringkatnya 38 kayak kakak? 38, tidak ada, sekarang pinter semua, sorry. Tepuk tangan dong buat kalian. Ya, benar banget yang dikatakan oleh Pak Puji. Kakak itu dulunya itu peringkat 38 dari 40 siswa. Plus terbawah. Terbodoh. Terbebel. Ada yang bebel kayak kakak? Tapi itu Dulu kakak disumpahin sama guru kakak. berjuang terus, Ya. belajar terus. Kakak disumpahin sama guru kakak. Kakak diancam tidak naik kelas. Kakak mendapatkan nilai yang terjelek yaitu NEM-nya 18. Ya. Tepuk tangan buat lab yang 18. Kakak kursus divisi itu kurang lebih selama 6 tahun adik-adik. 6 tahun. Kakak kursus divisi itu karena iri sama sahabat kakak yang pinter banget bahasa Inggris. Teman kakaknya udah keluar dari kursus divisi tapi kakaknya nggak keluar-keluar. Tepuk tangan, Jos. Kakak kursus selama 6 tahun itu setiap hari dari jam 4 sore. Khususnya tiap hari. Tiap hari. Dari jam Bayarnya sebulan sekali. dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Ya, sampai ketika Miss Isni sedang lahiran, saya ke rumah sakit cinta kasih menjadi saksi belajar matematika. Karena kakak bodoh dan bebel. Setelah itu kakak berubah adik-adik selama 6 tahun. Karena PIC merubah kakak yang tadinya suka tawuran, yang suka malak, suka berantem, suka berantem sama kakak kelas. Preman, suka malakin, suka berantem, biasa tawuran. Ya, 10 tahun lagi. Ya, guru kakak sumpahin kakak, lihat tuh si Bella 10 tahun lagi akan jadi apa. Dalam hati kakak cuma mau bilang 10 tahun lagi saya akan mau bawa ke rumah bapak tank. Saya mau ke rumah guru kakak tuh mau bawa tank karena pengen mau rubuhin gitu pak. Karena sebel ya, karena sakit hati dibilang seperti itu. Setelah itu kakak alhamdulillahnya adik-adik karena PC merubah sikap kakak yang buruk, yang bodoh dan bebel. Kakak alhamdulillah kakak mengikuti student exchange. Ada yang tahu student exchange? Pertukaran Pelajar. Kakak pertukaran pelajar ke Malaysia bersama orang India, bersama orang Singapura dan Thailand. Pesertanya 1000 yang diterima. Yang diterima 80 orang. Termasuk kakak. Setelah itu karena PIC, karena kakak bisa bahasa Inggris, kakak bisa magang di Kementerian PUPR. Ada yang tahu PUPR?
Ya, Kementerian PUPR itu yang bikin tol di Indonesia. Dan kakak berkesempatan datang ke DPR untuk rapat bersama Pak Menteri Hadi Mujono. Ya. Anak bandel gitu loh, ya kan? Anak real gitu loh, ya kan? Kakak aja peringkat 38 aja bisa loh, Dek. Lagi kalian. Iya. Bisa dong, harus bisa. Kakak aja peringkat 38 aja bisa ketemu Pak Menteri. Apalagi kalian yang peringkatnya 1, peringkat 2 dan plus bisa bahasa Inggris, kalian bisa ketemu presiden. Yes. Setelah itu kakak kemarin ada berkesempatan untuk berbisnis bersama orang-orang Spanyol. Dan ini kakak berbisnisnya sama tante saya sendiri. Kakak berbisnis dunia datang ke Indonesia untuk bisnis furniture, yaitu namanya Ivex. Kakak berbisnis bersama orang Spanyol dengan mereknya Algora. Berkat bahasa Inggris loh adik-adik. Ya, kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa. Kakak peringkat 38, ingat ya, jangan lupa. Ya, jangan ditiru ya. Jangan lupa ya, bandelnya jangan ditiru, bodohnya jangan ditiru, tapi sekarang aja. Perjuangannya Very Joss. Oke. Okay. Tepuk tangan buat Bella yang very Joss, keren luar biasa ya. Dari ranking terakhir ya, BODOH, BAN Dendel ya, suka tawuran, tapi dengan kebaikan orang-orang PC, miss dari PC jadi orang yang luar biasa dan sekarang sudah jadi pengusaha. Berkat bahasa Inggrisnya sekarang sudah jadi pengusaha internasional. Tepuk tangan buat Kak Bella sekali lagi dari Joss. Joss, ya. Ya, adik-adik kita lihat video-video ini biar kalian semangat terus, jangan sampai menyerah. Karena orang-orang pintar bahasa Inggris, orang-orang hebat itu karena tidak menyerah saja. Ya, lihat ini. Ya, lihat ini siswa PC Depok. Zaman dulu kalah. Ya, sekarang sudah jadi orang sukses. Lihat, karena orang nggak punya, itu kursusnya itu jalan kaki melewati rel kereta karena rumahnya jauh ya. Hujan jatuh lagi. Abang hujan mau kemana? Les kemana? Ya, sini dong. Mau kemana? Yuk. Tepuk tangan buat yang jatuh, yang barusan jatuh, Very Joss. Ya, karena anak nggak punya, kursusnya jalan kaki, rumahnya jauh sampai jatuh-jatuh begitu, hujan begitu, karena demi orang tuanya. Dan sekarang alhamdulillah udah jadi orang sukses. Tepuk tangan buat anak yang jatuh tadi, Very Joss. Ini anak-anak PC yang tanpa menyerah, pantang menyerah. Lihat, ini juga Kak Ibtirosi yang tidak pernah menyerah, jatuh bangun terlempar ke sleo. Ya, ini tetap latihan terus dan sekarang jadi juara. Lihat perjuangannya. Ini panas sekali ya, kelempar ya, tapi dia tidak menyerah, latihan terus. Nah, itu kelempar, nah, jatuh juga ya. Ya, itu ya, babak belur ya, tapi tidak pernah menyerah, pantang menyerah terus. Ya, akhirnya dia jadi juara ya. Jatuh lagi, tapi lihat akhirnya dia jadi juara karena tidak pernah menyerah, pantang menyerah ya. Ya, jadi juara, berkali-kali jadi juara, pernah dengan juara 1 dengan Pak Sandiaga Uno. Oke, tepuk tangan buat Ibtirosi yang tidak pernah menyerah. Dan saya kepengen anak-anak PC tidak pernah menyerah ya. Untuk belajar bahasa Inggris itu kecil, gampang, tempatnya enak. Nah, kalau belajar berkuda itu di lapangan panas, kotor, jatuh, terlempar, babak belur, tapi dia tidak pernah menyerah. Dan sekarang alhamdulillah peringkat 2 se-Indonesia. Tepuk tangan dari Joss. Dan insya Allah bulan November atau Desember dia akan ikut PON. Tepuk tangan buat Ibtirosi yang tidak pernah menyerah. Dan saya kepengen anak-anak PC juga seperti itu, tidak akan menyerah sebelum berhasil. Terus berikutnya, video berikutnya, anak-anak berikutnya, foto-foto anak-anak yang tidak pernah menyerah. Bahkan ada anak yang ibunya telah meninggal.
habis meninggal, anaknya tetap, anak PC itu tetap kursus bahasa Inggris. No, don't not that. Foto-fotonya saja. Not enough the time. Lihat, stop, itu juga boleh. Nah, lihat. Nih adik-adik, ini anak-anak PC kamu. Mana Miss Nelvi? Nih gurunya tuh. Ya, ini dulu ceritanya anak-anak PC kamu ini rumahnya malamnya kebakaran. Rumahnya kenapa? Makanya perhatikan tuh kaosnya pada baru-baru, karena mereka rumahnya kebakaran dan bukunya, tasnya, pakaiannya pada habis kebakar. Nah, dia datang ke PC tuh ada yang masih pakai baju biasa no. Ya, nah di PC dikasih kaos-kaos PC baru, makanya mereka baru-baru. Tepuk tangan buat mereka yang tidak pernah menyerah. Malamnya rumahnya kebakaran, paginya, siangnya tetap kursus. Tepuk tangan sekali lagi, Jos. Buat kalian harus seperti itu, ingat ya. Terus berikutnya ada lagi yang kehujanan, kebanjiran, tetap kursus. Lihat, no. Nih, ini PC kapuk juga nih, langganan kebanjiran. Lihat, PC-nya kebanjiran, tapi anaknya tetap kursus. Jos, untuk anak-anak PC kapuk, where Jos? Kalian juga harus seperti itu, lo lihat. No, hujan tetap naik sepeda, hujan-hujanan. No, di atas juga semuanya anak-anak PC nggak ketakut dengan hujan. Anak-anak PC pantang menyerah dan semoga mereka sukses. Tepuk tangan buat mereka, Jos. Dan ada lagi yang very Jos, itu yang ibunya meninggal. Lihat, ibunya paginya meninggal, tapi siangnya anaknya tetap kursus. Nih, lihat, semua ada kelihatan? Woi, kelihatan? Woi, kelihatan? Apa yang kamu lihat? Woi, kamu ngeliatin siapa? Ini nih anak hebat banget ini, anak hebat banget ini. Ini paginya mamanya meninggal. Paginya kenapa? Anak ini paginya mamanya meninggal, tapi dia siangnya tetap masuk kursus. Dan sekarang siapa nama ibunya? Saya ulangi, anak ini waktu paginya ibunya meninggal, tapi anak ini siangnya tetap kursus. Jadi nama ibunya siapa? Nggak tahu ya. Ya udah. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Ditanya sama misnya, kenapa dek? Mamanya habis meninggal kok tetap masuk kursus? Iya. Saya ingin membanggakan ibu saya, biar ibu saya di sana nanti bangga melihat saya jadi orang sukses. Tepuk tangan, very good. Keren. Dan sekarang alhamdulillah udah jadi orang sukses. Ini anak PC kapuk sekarang sudah punya klinik kecantikan. Tepuk tangan, very good. Gitu. Yang merasa belum cantik boleh ke rumahnya dia. Oke, Jos. Nah, untuk di Perma, very good. Terus berikutnya ada satu video yang membuat kalian tidak akan pernah menyerah selama-lamanya. Karena ternyata kalau nggak menyerah kita akan jadi seorang yang juara. Berikutnya, lihat, sudah kelihatan? Lihat, tuh, anak cewek, lamanya cowok, sudah digebukin kayak gitu, sudah susah kayak gitu, tapi tidak pernah menyerah, tidak mau menyerah. Lihat, dia tidak mau menyerah. Lihat, apa yang akan terjadi? Lihat. Kira-kira yang menang siapa? Keren. Kenapa dia menang? Karena dia tidak pernah menyerah. Kenapa dia menang? Nah, lihat. Perhatikan. Ya. Ya. Kalau dia menyerah, dia kalah ya tadi. Kenapa dia menang sekarang? Karena tidak pernah menyerah. Begitu juga teman-teman kamu dulu yang pada kursus bareng kamu, yang sudah pada berhenti, mungkin dia akan jadi orang sukses. Tapi karena dia menyerah, dia berhenti, sekarang jadi orang yang tidak sukses. Dan kalian tetap tidak menyerah dan kalian tetap kursus, insya Allah kalian jadi orang yang sukses. Tepuk tangan buat kalian, very Jos. Jadi kalian kalau terpikir untuk menyerah
menyerah, ingat video ini. Ingat Ibti Rosi yang tidak pernah menyerah. Dan ingat anak yang maknya meninggal, dia aja tidak menyerah. Tepuk tangan untuk mereka-mereka yang dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan kalian seperti jadi mereka untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah-salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Puji. Yuk sekarang semuanya say thank you.